Sritex pernah menjadi salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia sebelum akhirnya resmi berhenti beroperasi per Sabtu 1 Maret 2025. Karyawan pun harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai dampak dari pilotnya perusahaan. Kios kecil di Pasar Klewer Solo dengan nama UD Sri Rejeki menjadi saksi bisu awal perjalanan Sritex dimulai. Di tahun 1966, H.M. Lukminto yang merupakan pendiri PT Sritex memulai usahanya sebagai pedagang kain kecil di Pasar Klewer. Tak berselang lama, Lukminto pun berhasil mendirikan pabrik cetak sendiri yang terus berkembang. Terus mendulang keberhasilan, tahun 1982, Sritex memperluas usahanya dengan mendirikan pabrik tenun pertama. Tahun 1994, Sritex semakin berjaya saat dipercaya untuk memproduksi seragam militer untuk NATO dan angkatan bersenjata di Jerman. PT Sritex dikenal sebagai perusahaan tekstil terintegrasi yang mengelola seluruh proses produksi mulai dari pemintalan benang hingga pembuatan pakaian jadi. Pemintalan atau spinning yakni mengolah kapas menjadi benang dengan kapasitas produksi mencapai 1.405 balai per hari. Penenunan atau weaving yakni mengubah benang menjadi kain mentah atau gauge dengan kapasitas produksi harian sebesar 229.766 meter. Penyempurnaan atau finishing, yakni proses pewarnaan dan pencetakan kain dengan kapasitas produksi mencapai 306.358 yard per hari. Garment, yakni memproduksi pakaian jadi termasuk seragam militer dan pakaian fashion dengan kapasitas produksi harian sebesar 38.295 potong. Selain memenuhi kebutuhan domestik, Sritex juga memiliki basis pelanggan internasional yang tersebar di lebih dari 100 negara dengan pasar utama di Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Harapan PT Sritex untuk melanjutkan usaha dengan normal harus pupus pada tahun ini. Ditolaknya upaya kasasi yang diajukan grup Raja Tekstil Asia Tenggara tersebut, yakni PT Sinar Pancajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya yang ditolak oleh Mahkamah Agung atau MA membuat Sritex dinyatakan pailit. Sebenarnya Sritex mulai menghadapi masalah keuangan sejak tahun 2021. Saham Sritex disuspensi pada Mei 2021 akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok medium term notes. Ini membuat total liabilitas perusahaan terus meningkat mencapai sekitar 24,3 triliun rupiah pada September 2023. Masalah keuangan diperparah oleh persaingan yang ketat di pasar global, serta dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan. Selain itu, kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina menyebabkan turunnya ekspor produk tekstil ke Amerika Serikat dan Eropa. Akibat kondisi pilotnya, Sritex menghentikan seluruh operasionalnya mulai 1 Maret 2025 dan Sritex harus mem-PHK karyawannya. Gak main-main, menurut catatan Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, total sebanyak 10.669 orang karyawan Sritex Group terkena PHK. Sementara itu, Kemnaker akan memastikan para pekerja mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan.